Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kepada saya dan antum sekalian, adalah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Kami berikan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mahukan, maka boleh saja kita ini menjadi umat-umat Nabi terdahulu. Boleh jadi kita menjadi umat Nabi Nuh, atau umat Nabi Lut, atau umat Nabi Sulaiman, atau umat Nabi Musa, atau umat Nabi Isa. Tapi Allah tidak jadikan kita umat-umat Nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala pilih kita, alladzina istafaina min ibadina. Saya pilih, kata Allah Subhanahu wa taala, dari semua hamba-hamba saya jadikan mereka yang terbaik adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nikmat ini perlu dijaga. Dijaga dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemantapan hati, karena tidak tahu kita akhir daripada kehidupan kita. Terkadang kita nampak diri kita adalah orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, tapi berapa banyak orang yang menganggap dirinya saleh tapi akhir dari hayatnya adalah kepalsuan, akhir dari hayatnya adalah kehancuran, akhir dari hayatnya adalah sesuatu yang membuat dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang saleh. Nabi Muhammad SAW bahkan mensifatkan bahwa ma bainahu wa bainal jannati illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tidaklah antara dia dan syurga kecuali satu jengkal saja, satu zira'. Tapi Allah catatkan dia adalah orang yang celaka, orang yang tidak mendapatkan syurga dan menempati neraka, maka dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, selain kita berikhtiar, selain kita bersungguh-sungguh di dalam mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita banyak-banyak minta kepada Allah supaya hati kita dimantapkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di dalam keimanan kepadamu. Karena Allah mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah senang membolak-balikkan hati manusia. Ada orang yang benci kepada Nabi berubah menjadi cinta kepada Nabi. Ada orang yang cinta kepada kita berubah menjadi benci kepada kita. Manusia seperti itu, mudah berubah. Maka dari itu keimanan kita jaga dan meminta kepada Allah supaya dimantapkan hati. Salah seorang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang tawaf di Ka'bah. Salah seorang di antara musuh Nabi Muhammad SAW mencari-cari di mana Nabi Muhammad. Dia sengaja mencari Nabi Muhammad dan ingin membunuh Nabi Muhammad dari belakang, karena dia tahu kalau dari depan dia pasti kalah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya dikenal dengan kebijakannya, Nabi Muhammad SAW bukan hanya dikenal dengan ilmunya, ibadahnya, tapi Nabi Muhammad juga dikenal dengan keberaniannya. Sampai-sampai kita mendengar sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, Sayyidina Umar bin Khattab, yang Rasulullah katakan, "Masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar." Tidaklah Sayyidina Umar melewati satu lorong, satu gang, kecuali setan cari gang yang lain, karena takut daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang pemberani, yang begitu hebat, beliau mengatakan, "Kunna idza hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalian kalau mau tahu perang sedang berkecambuk di mana posisi kami, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami ada berada di belakang Nabi Muhammad SAW, berlindung kepada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin yang mengatur strategi dari belakang, tapi Nabi Muhammad SAW menjadi tameng bagi para sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu banyak musuh Nabi Muhammad takut ketika berhadapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana keberanian Nabi Muhammad SAW, kekuatan Nabi Muhammad SAW, dan juga salah seorang di antara kufar Quraisy ketika itu bernama Rukanah, yang sangat pemberani, yang sangat hebat, sehingga dia ini dikatakan bahwa tidaklah dia berdiri di satu tempat, di beberapa orang menarik karpet tersebut, dia tidak gerak karena memang orangnya kuat.
Tapi setelah dia bertarung dengan Nabi Muhammad, dia kalah sampai 3 kali, dia tidak percaya bahwa dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW begitu hebat. Ya, bayangkan Sayyidina Umar mengatakan, kunna idha hamil watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami kalau perang sedang berkecamuk, kalian mau tahu posisi kami di mana? Apakah kami menghadang musuh? Tak, kami semua berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah tawaf di Ka'bah ketika itu, musuh Rasulullah SAW ini ingin mencari cara bagaimana supaya dia bisa membunuh Nabi Muhammad SAW dari belakang. Dicari-cari cara sehingga dapatlah dia posisi yang terbaik untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia mendekat. Ketika dia ingin menusuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menengok kepadanya dan katakan, apa yang kau ingin lakukan? Kemudian Rasulullah SAW pegang dadanya. Kemudian Rasulullah SAW doakan ketenangan di dalam hati orang tersebut. Lalu dia menangis dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, kata orang, demi Allah, tidaklah ada wajah yang lebih saya benci di dunia ini melebihi kebencian saya kepada engkau, wahai Rasulullah. Sebelum engkau memegang dada saya, namun setelah engkau memegang dada saya, demi Allah, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih aku cintai melebihi kecintaanku kepadamu. Siapapun itu, tidak ada manusia yang lebih aku cintai melebihi kecintaanku kepadamu. Menunjukkan bahawa sungguhnya kalau Allah ingin merubah-rubah hati manusia, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mau membunuh, beda beberapa saat saja jadi rela dibunuh demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sudah menyiapkan diri untuk membunuh. 1 saat setelahnya, 1 menit setelahnya, 1 jam setelahnya sudah berubah mahu dibunuh demi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah selain kita berikhtiar kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita berikhtiar di dunia dengan melakukan amaliyah, kita meminta kepada Allah supaya Allah mantapkan hati kita dan Allah berikan kepada kita circle yang baik, lingkungan yang baik yang terus support kita untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.